3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Sahabat, jumpa lagi dengan saya di sebuah podcast yang mengedepankan orang-orang yang tidak terkenal. Justru karena tidak terkenal, kita kenalkan supaya terkenal dan dikenal. Kalau sudah terkenal dan dikenal, tidak usah kita kenalkan. Di samping saya ada seorang aktivis. Kalau dibilang aktivis, beliau seorang entrepreneur juga, bahkan seorang motivator, bahkan beliau juga seorang pengusaha yang sekarang menggeluti bidang teh, ekspor ya, itu tehnya. Yes. Ya seperti itulah. Oke, kita kenalkan beliau, namanya adalah Bapak Adi Setiadi Esos SE kan. SOSI maksudnya ayah. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan menguak dari Pak Adi ini bukan masalah usahanya, tapi kita akan coba kuak masalah sampah ya. Masalah sampah yang sampai saat ini menjadi problem, bahkan bukan masalah lokal, ini sudah menjadi masalah global, masalah internasional. Tapi kita lebih spesifik kepada masalah di Kota Bandung. Sebelum kepada aksi solusi terhadap penanganan sampah, saya mau bertanya dulu, sejauh mana persoalan sampah di Kota Bandung sampai sekarang ini, Ustaz? Ya. Atur nuhun. Ya. Kang Doni, mungkin Akang saja ya. Ya, siap. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi acaranya Kang Doni di podcastnya Kang Irwan ya. Alhamdulillah. Ini mengenai tentang sampah, sebetulnya saya bukan ahlinya di sampah sebetulnya, hanya mungkin lebih ke pemerhati sampah saja. Nah, pemerhati Ya, sampah. pemerhati sampah. Karena melihat memang persoalan sampah ini dari tahun ke tahun, dari hari ke hari ini sepertinya memang selalu menjadi persoalan yang memang tidak kunjung selesai. Betul. Dan cenderung bahwa sampah itu selalu dilihat sebagai sebuah sumber masalah atau bahkan sumber musibah. Padahal apabila kita kaji lebih dalam, betulkah bahwa sampah itu adalah sebagai sumber musibah? Di beberapa negara yang notabene sudah mulai open-minded tentang pengolahan sampah, justru sampah itu bukan lagi sebagai sumber permasalahan atau musibah, tetapi jadi sumber ekonomi. Jadi bukan sampah itu bisa jadi berkah gitu ya? Betul. Dari tadinya sampah itu musibah, ya tema kita mungkin kita akan bahas tentang mengolah sampah menjadi berkah. Nah gitu, sahabat. Jadi tema kita sekarang ini adalah mengolah sampah menjadi berkah, biar tidak jadi musibah. Dilanjut Ustaz. Berkaitan dengan apalagi dengan situasi pandemi saat ini, kita memang dituntut untuk banyak berinovasi, terutama ya karena situasi pandemi juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, terutama masyarakat kecil. Banyak yang mulai menganggur, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi. Padahal di sekitar kita ada sumber ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah sampah gitu ya. Dengan hanya sekedar tidak melulu kita berpikir bahwa mengolah sampah itu selalu berkaitan dengan sebuah teknologi yang maju, teknologi yang tinggi dengan modal yang besar. Hanya sekedar mengubah pola saja mengelola sampah itu sudah bisa menjadikan sumber ekonomi bagi kita sebetulnya, untuk nilai tambah ekonomi. Mungkin nanti kita akan step by step lah kita bahas apa saja. Mungkin akan kita bahas ini 3 poin saja pada pertemuan kali ini, tentang bagaimana kita mengelola atau memanfaatkan sampah menjadi sumber ekonomi di masa pandemi ini gitu. Dengan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah. Itu aja. Kita kupas dulu tentang permasalahan sampah di Kota Bandung sedikit saja, karena saya memang bukan ahli tetapi memang pemerhati saja. Sampah kalau kita bayangkan, Kang Doni,
di Kota Bandung itu per hari saja itu sekitar 1.500 ton. 1.500 ton. Kita angkut, kita pindahkan lah bahasanya gitu ya. Kita pindahkan dari masyarakat ke TPS, kemudian berakhir di TPA Sarimukti itu sekitar 1.500 ton. Dan total beban biaya hanya untuk bayar retribusi saja, itu perharinya pemerintah kota itu harus mengeluarkan uang sekitar sebulan itu 2,2 miliar. 2,2 sampai miliar. 2,7 miliar. Hanya masalah retribusi sampah saja. Untuk membayar, karena untuk hitungan per tonnya kalau nggak, yang saya tahu dari berbagai sumber adalah sekitar 61.000. Jadi kalau 1.500 ton yang kita buang itu ke TPS Sarimukti, kita kena, pemerintah kota itu kena beban biaya sekitar hampir 72 Sarimukti itu sampai bukan milik pemerintah ya? Jadi tetap karena memang lah itu kan ada mekanisme pemerintah harus bayar retribusi karena itu ada lahan yang memang harus dibayar karena memang itu memang lahan bukan milik Pemkot. Begitu. 1.500 ton ini kalau kita bayangkan, Kang Doni, itu gampangnya itu kalau kita bayangkan, kalau kita tumpuk sampah, upami diamparkeun lah bahasa Sunda mah gitu ya, kita tumpukan sampah itu kira-kira itu seluas lapangan sepak bola setinggi 75 cm per hari. Per hari ya? Bayangkan kalau 10 hari berapa banyaknya, atau mungkin 100 hari, apalagi sampai setahun bertahun-tahun. Ya, dan ini akan lamun diamparkeun gitu Kota Bandung bisa beku sampah ya. Bisa jadi karena memang ya memang begitu banyak memang sampah, termasuk yang memang selain beban biaya yang besar untuk kita membuang sampah lah gitu ya, bukan membuang, mungkin memindahkan saja sebetulnya. Juga ya persoalan lahan untuk memindahkan sampah ini yang menjadi persoalan gitu sampai sekarang, yang memang ya betul. Nah di situ memang kita sudah mulai harus berupaya keras gitu untuk bagaimana caranya memang volume sampah pertama itu harus dikurangi semaksimal mungkin. Dan memang idealnya itu sampah bisa selesai di sumber sebetulnya, tidak perlu sampai ke TPS. Kalaupun harus ke TPS mungkin hanya sampah-sampah yang di bisa sumber itu maksudnya di rumah ya, sampah itu harus habis di rumah aja gitu. Harus selesai, kalau minimalnya itu ada di skala kawasan lah. Misalnya kalau untuk sampah 1 RW itu selesai di RW situ gitu. Nah, minimal itu ya. Betul, minimal kalau itu. Tidak jadi rumah, ada gitu. Tempat pengolahan sampah, tapi bukan tempat bukan TPS nantinya. Kalau TPS kan itu hanya sekedar menyimpan sementara, kemudian dialihkan. Tetapi mestinya memang sudah kita berpikir keras untuk bagaimana itu sampah itu selesai memang di situ, di sumbernya. Misalnya di skala kawasan untuk tingkat RT saja mungkin. Potensi sampah di kita itu kalau saya sudah coba hitung-hitung itu, kalau untuk skala kawasan untuk per RW itu potensi sampahnya itu kalau organiknya ada di 4,5 kuintal 4 kuintal per hari. Itu yang organik ya? Yang organiknya. Kalau yang anorganiknya sekitar 2 kuintal. 2 kuintal? Ya betul. Nah, per hari ya? Per hari. Nah, nanti kita akumulasikan dengan sekian, kalau Bandung itu kan 1.586 RW lah. Nah itu kalau kita bayangkan begitu banyak. Makanya ada total 1.500 ton yang akan kita, kalau tidak dikelola sumber. Itu Kang Doni kalau gambarannya sampah di kita itu, apalagi kalau kita review ke 2005 bagaimana TPA Uluwi Gajah yang sempat longsor ya sempat itu meledak dulu tuh ya. Betul, karena memang sampah itu tumpukannya makin lama makin banyak, mengandung gas juga yang berbahaya, akhirnya langsung memakan korban banyak juga sehingga pindah ke Sarimukti. Dan Sarimukti sebetulnya 2019 sudah harus sudah selesai, sudah tidak layak lagi. Dan ini harus sesegera mungkin dicari inovasi-inovasi. Dan alhamdulillah memang pemerintah kota sekarang sudah mulai berusaha keras untuk banyak inovasi untuk bagaimana upaya agar sampah itu pertama memang dengan motonya Kang Pisman itu berkurang ya gitu. Dikurangi terus bisa dimanfaatkan. Ya, betul. Ini yang menarik sekali Pak Adi.
ada semacam, tapi harus ada komitmen ya dari masyarakat. Sampah itu harus habis di rumah, ini keren sebenarnya. Jadi rumah tangga itu jadi tidak bisa lagi bukan tidak bisa lagi, jadi tidak lagi membuang sampah ke TPS, semuanya habis dikelola di rumah. Itu kalau bisa. Tapi kalau minimalnya di skala ya betul, tingkat skala RT kawasan atau tingkat RW lah, di RW tertentu atau di RW mah udahlah sampai itu habis di RW atau ada. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar, caranya gimana tuh? Itu yang sampai sekarang memang kenapa itu tidak terjadi gitu ya. Karena memang kita menganggap sampah itu sebagai beban ekonomi. Nah itu. Sehingga ya namanya juga kan sampah gitu. Kita melihatnya kan sampah. Sampah itu sumber penyakit gitu, sumber masalah, sumber nantinya kalau sumber polusi dan sebagainya. Tidak kita lihat sampah itu sebagai peluang gitu, peluang untuk kita menghasilkan menambah pundi-pundi keuangan kita sebetulnya dari sampah. Dan kita selalu berasumsi bahwa sampah yang punya nilai ekonomi hanya sekedar sampah anorganik yang bersifatnya memang secara umum ya, yang biasa dikumpul sama tukang rongsok-rongsok itu. Itu yang daur ulang ya? Ya betul. Jadi hanya mungkin botol-botol bekas, gelas-gelas bekas itu ya. Yang itu dianggap itu saja yang punya nilai ekonomi. Padahal kalau dilihat volume sampah di rumah tangga itu hampir didominasi sebetulnya bukan oleh sampah anorganik, tetapi sampah organik, sampah sisa makanan. Sisa makanan itu yang dan itu yang betul, Indonesia itu termasuk penghasil sampah sisa makanan terbesar di dunia. Betul. Mubazirnya itu dan itu memperlihatkan bahwa memang dan sampah organik itu dianggap sebagai hanya tidak punya nilai ekonomi, malah jadi sumber penyakit. Ya, betul, karena memang cepat membusuk, cepat bau, dan harus segera disingkirkan gitu dari depan rumah kita ya. Tetapi akhirnya jadi masalah di tempat yang lain gitu ya. Nah gitu. Padahal sebetulnya sekarang sudah mulai banyak inovasi-inovasi yang bisa untuk memanfaatkan sampah organik sehingga tidak perlu lagi sampah organik itu terangkut lagi ke TPS, tapi bisa habis di rumah. Di rumah, kalau enggak mungkin di skala kawasan itu, mungkin habis di wilayah di RT atau di RW. Itu. Oke. Bisa itu, habis di rumah. Tapi gambarannya formulasinya gimana tuh? Sampah habis di rumah itu. Ya saya suka bingung. Ya terus terang awam lah, nggak tahu apa-apa. Di rumah ada sampah organik nih udah bau, ya pikiran itu ya udah buang aja. Nah, itu. Jadi gak tahu, bahkan buta sama sekali bagaimana nih cara memanfaatkan sampah organik inilah khususnya. Yang kalau kita yang sudah kita ketahui secara umum mungkin yang sudah sangat populer ya sampah organik itu bisa, kalau misalnya kalau istilah kita ada yang namanya SOD, sampah organik dapur lah, atau sampah makanan, sisa makanan yang itu volumenya cukup besar biasanya. Kalau kita timbang 1 kilo kita ada sampah di rumah itu, kalau dipisah itu sampah organiknya biasanya di angka 60% sampai 70%, 700 gram. Itu bayangkan kalau misalnya satu RT misalnya atau satu RW ada 400 kakak, itu mungkin sudah bisa sekitar, yang tadi potensinya itu ada di sekitar 4 kuintalan per hari. Terus itu inovasi yang sementara ini mungkin yang sudah populer di kita adalah komposter. Sampah organik itu bisa dijadikan sebagai bahan kompos. Tetapi yang sekarang memang untuk kalau di Indonesia ya, kalau di beberapa negara memang sudah lebih dulu. Kita sudah dikenal dengan bagaimana sampah organik itu bisa dikelola sebagai nanti direduksi oleh maggot BSF namanya tuh. BSF betul. Maggot BSF itu larva bentuknya. Maggot BSF, Black Soldier Fly nama itu. Jadi dari lalat tentara hitam misalnya gitu. Jadi saya betulan tidak bawa ininya. Nanti ada namanya lalat BSF. Nanti si lalat ini bisa mereduksi sampah organik menjadi habis, artinya
Jadi yang tadinya sampah organik kita yang bau-bau itu kita buang, itu padahal bisa dibuat pakan si maggot BSF itu. Artinya larvanya dari itu bentuknya itu kalau memang pecinta burung suka tahu yang namanya ulat Hongkong ya. Nah, mirip-mirip begitu. Lalat ya, lalat. Ya, lalat betul. Larvanya nanti yang Larvanya. larvanya itu punya kemampuan untuk mereduksi terutama sampah organik itu dengan komposisi bisa 1:1. Jadi kalau larvanya 1 kilo itu bisa menghabiskan sampah 1 kilo sampah kurang dari 24 jam. Oh gitu. Dan nanti banyak tuh nanti turunannya, tidak hanya sekedar sampah habis saja, nanti hasil sisa dari dimakan sama si larva itu nanti akan banyak nilai jualnya, terutama nanti sampah pertama ya maggotnya itu memang punya nilai jual, nilai jualnya lumayan, punya nilai ekonomi, apalagi kita bisa pandai untuk mengolahnya menjadi berbagai macam produk. Contohnya yang saya sudah coba gitu, si larvanya itu punya harga yang cukup lumayan tinggi karena memang itu sebagai pakan untuk hewan, terutama untuk ikan dan unggas. Jadi kalau misalnya kita punya ternak ayam misalnya itu bisa nanti terintegrasi antara nanti si limbah ayamnya itu bisa direduksi sama si maggot BSF. Si maggot BSF. Betul. Ya? Itu dari sampah organik ya? Sampah organik yang bisa direduksi. Jadi maggot BSF ini dari larvanya ya, larva betul. Tadi jadi maggot gitu? Atau jadi lalat, jadi fasenya itu lalat, kemudian bertelur, telurnya itu menjadi larva. Nah, larvanya ini yang akan nanti memakan, kalau misalnya kita di rumah atau enggak di rumah misalnya kita punya wadah baskom. Itu bisa diternak itu? Lalat? Bisa sangat mungkin diternak. Sudah ada banyak, sudah ada banyak budidaya di kita. Oh, kita bisa beli bibitnya, beli telurnya, bisa beli maggotnya langsung kalau memang langsung pengen praktek. Itu dari 1 kilo larva bisa menghabiskan sampah 1 kilo ya? Ya, perbandingannya sekitar 1 kilo sampah itu organik itu selesai. Jadi kalau misalnya kita punya sampah 1 kilo sampah organik ya dihasilkan dari rumah tangga, kemudian kita masukkan ke sebuah tempat yang sudah ada larva PSF-nya, itu habis ya? Habis, dan nanti paling sisanya jadi kering, nanti akan jadi kompos. Nah, sisanya jadi kompos. Betul, sisanya jadi kompos. Dan si larva itu jadi larvanya bisa jadi untuk pakan ternak. Si maggot itu ya? Maggotnya bisa dalam keadaan hidup atau dikeringkan atau mungkin diolah jadi pelet dan segala macam itu. Gitu. Kalau untuk skala industri sudah banyak di kita sebetulnya di Indonesia yang sudah memang skala industri budidaya maggot BSF. Ini kalau tiap rumah bisa membudidayakan, atau jangan membudidayakan lah. Kalau membudidayakan mah cukup dikelola oleh RW ya. Ya, betul. RW membudidayakan larvanya misalnya. Ya, betul. Atau lalatnya. Nah, si warga sudah jadi larva gitu. Betul. Dikelola. Ini kalau skala rumah, ini rumahan ya, memerlukan ruang yang besar nggak untuk sampah organik? Tergantung nanti kalau rumah itu kan paling menghasilkan sehari itu sekitar 700 gram lah sampah itu. Berarti hanya sekitar 500 graman sampah organiknya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu. Yang paling mudah sebetulnya skala kawasan sebetulnya kalau untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Satu RT atau satu RW? Satu RT atau satu RW. Misalnya satu RW kita punya lahan. Kapasitas nanti kita hitung dulu nanti potensi sampah di tempat kita berapa banyak organiknya gitu. Nanti berapa luas lahan yang kita perlukan, dan memang lahan luas lahannya tidak terlalu besar yang kita perlukan sebetulnya. Mungkin hanya untuk 50 kilo sampai 3 kuintal kita perlu hanya 1 sampai 2 meter persegi. 1 meter persegi itu udah bisa 100. Oke. Gitu. Sekarang misalkan suatu kawasan nih, kita bicara RW ya. RW sudah punya tempat pengelolaan khusus sampah organik. Betul. Ditampung di RW, dimakan sama larva tadi ya. Betul. Kemudian jadi maggot. Nah, masalahnya
ada aspek ekonominya nggak yang dihasilkan dari maggot itu? Apanya nih? Betul, banyak sekali yang bisa kita dapat hasilkan dari maggot, dari hasil maggot BSF ini. Kita bisa jual banyak hal, terutama maggot freshnya. Fresh maggotnya bisa kita jual. Maggotnya jual. Dari mulai telurnya bisa kita jual. Terus hasil olahan maggotnya kita bisa jual. Kalaupun misalnya kita memang tidak akan jual, itu bisa menjadi pakan buat ternak punya kita gitu. Jadi minimal kita mengurangi biaya pakan. Misalnya nanti RW itu misalnya ya, RW itu punya lahan, kalau sekarang itu ada istilah buruan sae ya, kalau buruan sae di Kota Bandung ada, betul. Nah, nanti itu terintegrasi tuh antara mungkin ada ternak lelenya, ada ternak ayamnya, ada ini. Nah, nanti ada ternak budidaya maggotnya juga. Nah, jadi si maggotnya itu buat pakan ke ikannya misalnya. Nanti kompos yang dihasilkannya buat tanaman sayurannya dan sebagainya itu. Jadi terus muter-muter di situ saja sebetulnya. Sementara nanti sampah dari masyarakat tuh habis terus, nggak perlu diangkut lagi gitu. Benar-benar. Gitu. Di satu sisi RW itu ya bisa mengembangkan peternakan, bisa mengembangkan juga pertanian. Dan kita tidak akan kehabisan kalau di dalam pertanian itu yang seperti kampas itu ya, kompos ya. Iya, betul, kompos. Kompos dari itu kan bisa menjadi bahan buat pertanian juga kan. Apalagi jadi pakan ternak juga kan bisa ya. Iya, betul. Tapi poin pentingnya yang pertama itu kita bangun kesadaran dulu ke masyarakat, itu yang paling agak yang sulit itu untuk mempraktekkan. Itu adalah membangun kumaha carana gitu, bagaimana caranya masyarakat itu bisa sekedar merubah pola yang tadinya tidak pernah memisahkan sampah, itu dipisahkan aja dulu gitu. Karena itu yang poin pertamanya. Kalau untuk kita bisa memanfaatkan sampah itu berawal dari pertama kita mengurangi dulu volume sampah, artinya volume sampah itu kita kurangi. Banyak hal yang bisa kita mulai dengan intinya kalau sampah makanan ya kalau kita kurangi itu dengan cara yang nggak boleh mubazir lah bahasanya gitu ya. Karena yang keduanya adalah memisahkan gitu. Jadi kita belajar untuk merubah pola kumaha carana gitu. Sampah itu selalu kita pisahkan antara yang organik saja dengan yang anorganik, itu saja. Kuncinya dari situ saja sebetulnya. Nah, terus setelah itu terpisah harus ada alternatif tadi. Ini yang sudah terpisah ini yang organik kemana kan gitu ya? Iya, yang non-organik. Kalau sudah ada penampungan misalnya di skala kawasan untuk budidaya maggot BSF, artinya ada bank sampah organik lah bahasanya gitu ya. Itu tinggal yang organik itu apakah memang nanti akan diambil oleh petugas yang bank sampah organiknya itu, atau memang masyarakat sendiri yang setorkan. Karena tapi yang paling harusnya memang kita bangun adalah bagaimana masyarakat itu pada kemudian hari adalah, oh iya ya, sampah yang kita pisahkan itu ternyata ada nilai ekonominya gitu. Ketika kita setorkan ke bank sampah organik, itu memang harus ada nilai ekonomi yang berani kita harus keluarkan. Karena memang nanti dari sampah organik itu akan banyak menghasilkan keuntungan sebetulnya apabila memang dikelola dengan baik pengolahan sampah. Pengolahan sampah ya. Organik. Tapi itu. Yang khususnya yang non organik nih, kalau memang kita tampung dan ada pemisahan, kalau memang sampah non organik yang daur ulang itu kan bisa langsung dijual lagi ya ke rongsokan. Nah, ini yang tidak daur ulang nih. Ini ada sampah tuh, ada yang memang kita kenal yang dari awal itu yang memang ini mah udah jelas gampang ngejualnya, tukang rongsok juga mau berani beli. Tapi ada sampah-sampah yang anorganik nih, yang anorganik ini kan anorganik itu yang tetap kita tuh tetap anggap itu sampah gitu. Nggak ada nilainya gitu. Ya. Misalnya kita bungkus-bungkus yang kecil-kecil kayak bungkus mie gitu. Bumbunya. Nah, itu selalu kita nggak terpikir sama sekali untuk atau kresek-kresek gitu ya. Iya. Kita terpikir bahwa itu punya nilai ekonomi. Tapi sebetulnya kalau kita ini lagi memang banyak sekali nilai ekonomi yang bisa dihasilkan. Contohnya misalnya kalau kresek saja, misalnya kita kan kalau kita belanja ke satu supermarket ya, kita dapat kresek ya. Kalau kita mau misalnya mengolah saja
berkreasi sedikit saja, itu nilai ekonominya luar biasa. Yang tadinya memang hanya sekedar kresek. Ini saja contohnya yang saya bawa, misalnya ini kan nggak kebayang sama sekali kalau memang udah seperti ini. Ini kantong ya? Iya, itu dari kantong kresek yang biasa kita beli ke sebuah supermarket, itu warna kantong kreseknya kuning ya. Lucu sahabat, ini kantong yang terbuat dari kantong kresek ya. Kantong kresek kemudian dirajut itu. Yang dirajut, dan ini betul-betul kuat ya. Ternyata ini bisa dimanfaatkan ya, kresek bekas kita cuci ya. Betul. Dan kita jadikan tas. Termasuknya ini juga yang merah ya? Ya betul, itu sama. Semua. Jadi kalau kita memang tinggal, sebenarnya sesimpel itu. Jadi tinggal kita adakan pelatihan, misalnya di skala kawasan, di RT, di RW, ibu-ibu PKK-nya atau ibu-ibu yang nggak mesti ibu-ibu sebetulnya Mas, siapapun yang memang sedang tidak banyak kerjaan gitu ya. Ini dompet ya. Belajar sehari 2 hari juga udah bisa sebetulnya Mas. Dan kalau sudah kayak gini kan lumayan kalau kita jual. Menarik ya kalau di satu kawasan RW saja kompak semuanya. Betul. Mulai dari ketua RW, kemudian Karang Taruna, sampai kader-kader dan PKK, sampai dukungan warganya positif. Betul. Terhadap pengolahan sampah. Saya yakin ini menjadi solusi yang luar biasa di tingkat kawasan. Minimal satu RW itu sampah tidak keluar lah. Gitu. Betul. Habis di RW itu. Ya kalau yang tadi organik bisa organiknya bisa ke bank sampah organik, nanti dikelola dengan berbagai macam metode lah. Ada yang mulai komposter, ada yang mulai bukan metodenya maggot BSF, budidaya maggot BSF. Ada yang metode biogester, ada yang mungkin metode yang lain. Tetapi intinya sampah organik itu yang selama ini kita selalu hanya buang dan angkut gitu, dipindahkan ke TPS dan kemudian ke TPA, itu harusnya bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Betul. Nah, kemudian berkaitan dengan sampah yang organik nih Kang Doni. Jadi kalau yang sampah organik yang anorganik atau yang plastik-plastik ini ya mungkin sebagian bisa memang langsung kita jual, kayak misalnya kayak botol-botol bekas yang daur ulang itu ya, daur ulang. Tapi mungkin yang biasa kita anggap tetap sampah itu kalau kita kreasi sedikit saja ternyata juga bisa kita olah menjadi barang-barang yang bisa lebih bermanfaat dan bisa dipergunakan menjadi jangka gunanya lebih panjang, kayak kantong kresek yang biasanya kita gulung-gulung saja buang, mungkin kita bisa rajut jadi bentuknya jadi tas, dan kalau udah lihat gini kan tidak kelihatan dari sampah ya. Punya nilai jual yang lumayan tinggi, apalagi dengan inovasi-inovasi yang sentuhan-sentuhan tangan-tangan kreatif lah dari teman-teman, nanti berkolaborasi dengan orang-orang atau teman-teman yang memang ahli di bidang ini. Itu yang kan ada juga yang memang sekarang juga lagi tren kalau di Indonesia. Sebenarnya mah di beberapa negara ini mah udah biasa dilakukan, terutama di negara-negara berkembang. Ini yang namanya ecobrick, Kang Doni. Ya, ini kayak apa ya? Sebetulnya mah sesimpel ini sebetulnya. Jadi sampah-sampah yang misalnya kayak Kang Doni itu tadi bungkus kopi atau mie gitu ya. Yang ini dari botol air mineral, air mineral. Itu ecobrick itu hanya begini saja. Jadi tadinya sampah plastik yang memang tadinya tidak berguna, yang tetap kita anggap sampah dan selalu kita buang, itu hanya tinggal kita masukkan saja ke situ, dipadatkan gitu sepadat mungkin. Setelah padat disimpan dan itu bisa menjadi bahan kalau istilahnya ecobrick itu bata ramah lingkungan lah gitu ya. Jadi bahan bangunan ya, betul. Jadi bisa jadi furniture nanti kesananya. Jadi sebagai kalau banyak mungkin kita bisa bikin bangunan yang memang udah dasarnya. Bentar Pak, ecobrick. Ini plastik kan dimasukin di sini ya, dipadatkan. Ini yang 1 liter ya, 1 liter itu 1,5 mineral ya, 1,5 liter mineral ya. Ini habis berapa kresek nih sampah? Wah, itu bisa 1 polybag besar. 1 polybag besar bisa masuk segini? Iya, 1 polybag besar. Wow. Itu gramasi sekitar di 600 gram itu segitu. 500 sampai 600 gram kalau untuk 1,5 liter. Ya, ini masuk. Jadi nanti sampah pasti akan berkurang. Kalau tinggal kita polanya gini aja, sampah itu kalau misalnya habis bungkus permen segala macam bungkus apa. Jadi tinggal
kalau yang organiknya udah selesai tuh, nanti kita ada bank sampah organik. Nah, yang anorganiknya, yang biasanya kita buang, yang plastik-plastik itu, kita tinggal siapkan saja botol kosong. Baik yang mau kecil juga bisa kan ya? Iya, gunakan alat yang kayak gini lah, kayu mau apa lah, yang penting bisa buat masukin aja gitu. Ininya padat, padat ya. Gitu. 1,5 liter ini botol air mineral ini bisa menampung 1 polybag sampah plastik ya. Betul. Ini kalau kita di rumah punya sampah 1 polybag saja per hari ya. Dicoba saja nanti Tapi kan 1 polybag itu campuran ya. Campur. Kita sudah pisahkan dengan yang organiknya. Nah, yang plastik-plastik kita masukkan sini beres sampah sebenarnya. Beres. Jadi tidak akan banyak volume sampah yang kita buang dan kalau sudah begini tadi dimanfaatkan selain apa jadi bata ya, ditumpuk begini. Betul. Jadi untuk sebagai pengganti bahan bangunan ya, terutama pengganti batu bata. Juga kalau untuk penahan erosi. Kalau kita misalnya punya proyek nih di lingkungan di kawasan, misalnya kita bikin perbaiki saluran air, ini bisa digunakan sebagai nanti bahan buat bahan pengganti batunya lah gitu. Gitu. Atau pengganti batanya. Jadi menarik sahabat, kalau di wilayah suatu kawasan, ayolah para ketua RW yang ada di Kota Bandung, mari kita bangkit, selesaikan sampah ini di RW masing-masing, jangan sampai membuang ke TPS. Ya salah satunya tadi, kalau saya berpikirnya begini, ngalamun ya, ngalamun gitu. Wah, kedua orang ngalamun, kan bisa terrealisasi di kawasan kita. Kalau dalam satu RT ya, semuanya kerjasama. Berbagai macam unsur, mulai dari RW-nya, kadernya, kemudian dari Karang Tarunanya, dikelola oleh RW sampah. Kita satu sisi kita fokus kepada yang organik ya, yang tadi maggot, yang maggot itu bisa menghasilkan kompos buat pupuk ya, pupuk tanaman. Dan kita juga ibu-ibu suruh nanam tanaman, ya cabai-cabai PKK, komposnya kan ada pupuknya dari maggot itu. Kemudian bapak-bapak juga konsentrasi di pengolahan sampah yang organik itu. Kemudian ibu-ibu Karang Taruna juga memilah sampah lagi, model kresek ya, dibersihkan jadi tas. Nah, kalau sudah terkumpul begini, Karang Taruna harus bergerak cepat, bikin online shop ya. Sekarang itu mudah, kita pasarkan di online shop. Ini hasil karya Karang Taruna, misalkan RW sekian, ini luar biasa. Dan semua ini Kang Doni, catatannya adalah semua punya nilai ekonomi yang lumayan sebetulnya. Nah, kalau EcoBrick ini bisa dijual nggak? Bisa. Kalau Kang Doni tinggal searching saja di beberapa di online shop ya, itu tinggal ketik EcoBrick itu muncul banyak yang jual. Banyak yang jual, bisa dijual ya ini. Dan saya juga di tempat saya kebetulan memang menggerakkan ibu-ibu pengajian untuk minimal seminggu sekali itu dapat 1 EcoBrick itu dikumpulkan dan kita beli. Nilainya itu satunya sekitar 3.000. Jadi kalau udah dapat 10 kita bayar 30.000. Nanti kalaupun begini kan saya berpikirnya kalaupun misalkan ini nggak jadi nilai ekonomi ya. Ya betul. Kalau dari 1 polybag jadi 1 begini, ini bisa langsung nggak dibuang kan? Bisa nanti di rumah simpan dulu. Walaupun memang nantinya harus dibuang juga, ini tidak banyak makan tempat kan? Betul. Karena kalau pada prinsipnya gini, kalau selama kita masih membuang sampah, itu pasti akan menjadi beban ekonomi bagi kita. Betul. Jadi kan harus bayar sampah ya. Kita bayar berapa seminggu rata-rata orang kalau misalnya 2 kali saja rumah kita ditarik sampahnya oleh petugas. Itu misalnya kecil-kecilnya kita bayar di 2.000 atau 5.000, itu kalau 2 kali sekitar 10.000. Sebulan kita keluarin uang 40.000. Itu kan tergantung volume. Tapi kalau volume sampahnya memang kita buangnya kalau kita nggak buang sampah, artinya kita volumenya sedikit ya pasti beban untuk biaya pembuangan sampah juga tidak akan banyak gitu ya. Belum lagi misalnya dari hasil pengolahan sampah itu ternyata bisa kita jual gitu ya. Kresek yang biasanya kita buang kemudian bisa jadi tas yang kayak gini, yang tadinya organik kemudian bisa jadi pakannya magotnya bisa kita jual. Nah, ini apa ini? Itu hasil pengolahan dari maggot BSF. Itu pelet ya ikan. Pelet ikan ya tuh kan bisa gitu dijual. Betul. Kadang-kadang dari sampah-sampah daun-daunan juga yang kita nggak kepikiran gitu. Sebetulnya bisa kita olah gitu. Jadi, apalagi di kawasan RW kan ada orang yang
senang burung aja di rumah. Iya, betul. Itu kan bisa menjadi lahan juga. Karena luar biasa kalau nanti di sesi yang lain mungkin kita kalau ada kesempatan Kang Doni mungkin nanti undang praktisi Maggot BSF-nya untuk bercerita tentang bagaimana sebetulnya peluang bisnis di Maggot BSF ini. Iya, mungkin akan lebih detail lagi tentang langsung ke peternak ya. Mohon jantan langsung ke ini praktisinya yang memang beliau memang menguasai betul bagaimana secara hitung-hitungan BSF itu menguntungkan atau tidak dari sisi ekonomi atau dari sisi bisnis. Ini keras ya, kayak kayu ya. Ya. Selain ini bisa dipakai jadi kursi juga. Kursi, ya. Banyaknya jadi furniture malah, kebanyakan kalau furniture. Oke. Jadi kursi. Para kreator di tingkat RW, ayolah. Dari sekarang para warga Kota Bandung khususnya berkomitmen sampah habis di rumah sendiri. Salah satunya ini minimal sampah, kalau kita belum bisa mengelola sampah yang organik karena harus ada semacam pelatihan dulu itu Mbak ya. Pelatihan dulu bagaimana kita memelihara maggot BSF itu supaya jadi sampah itu habis, sampah organiknya. Ya minimal sampah-sampah plastik kita simpan, dimasukkan ke botol air mineral, ditumpuk ya, dipadatkan oleh bambu atau oleh kayu. Jadi satu polybag ini bisa jadi segini banyaknya. Jadi bisa habis sampah kita. Habis, jadi nanti volumenya akan sangat berkurang. Betul, apalagi ini kalau karang tarunnya anak kreatif ya, ini dibuat bangku-bangkuan, buat nongkrong udah aja dari bahan ini ya. Iya, betul. Buat bangku gitu. Atau tadi kata Padi bisa searching, ini juga bisa dijual. Jual, betul. Punya nilai jual lah. Punya nilai jual karena bisa jadi furniture ini. Ya, betul. Nanti ada banyak furniture yang memang bahan dasarnya memang dari Ecobrick ini. Jadi kursi, meja yang memang sudah dikreasikan dengan tangan-tangan yang memang sudah terampil lah di bidang ini. Itu Kang Roni, jadi banyak sebetulnya yang peluang-peluang ekonomi yang bisa kita manfaatkan dari sampah. Selain tadi sampah organik yang tadinya yang tidak punya nilai jual, tidak punya nilai ekonomi, malah membebani kita terus, sampahnya bau, cepat-cepat kita singkirkan. Padahal ada yang bisa kita manfaatkan dari sampah organik tersebut. Kalau dengan catatan memang ada bahasanya mungkin lebih tepatnya mungkin ada tempat pengolahannya gitu. Dan memang tempat pengolahannya juga dari sisi lahan juga tidak perlu terlalu besar, biaya juga tidak terlalu mahal gitu. Tapi manfaat yang kita dapatkan terutama manfaat ekonominya lumayan cukup besar. Terus yang tadi yang anorganik juga sama. Hampir pastikan sebetulnya nanti yang akan sampai ke TPS itu hanya sampah-sampah residu dan sampah-sampah yang berbahaya B3. Jadi kayak Pampers, sampah-sampah pembalut gitu ya. Kaca, lampu dan sebagainya. Hanya ada itu kan sedikit semua volumenya. Tapi kalau udah selesai semua di situ. Ada satu lagi Kang Doni yang sebetulnya mah ada punya yang sekarang itu orang nggak ngeh gitu, yang dianggap nggak akan kepikiran bahwa itu teh bisa kita manfaatkan dan punya nilai ekonomi yang cukup tinggi juga. Itu minyak jelantah. Minyak jelantah ya? Iya. Jadi kalau minyak jelantah itu kan kita nggak pernah, jarang lah yang dan selalu dibuang itu ke saluran. Dan jelas-jelas kalau minyak jelantah itu kan memang sangat berbahaya. Kalau minyak jelantah itu perbandingannya itu 1 liter itu bisa mencemari 1 juta liter air. Tuh. Pokoknya dibuang ke sungai. Dan memang sepertinya memang nggak kepikiran untuk dimanfaatkan. Nah, memanfaatnya gitu ya. Padahal minyak jelantah itu kalau kita kumpulkan saja. Kita kumpulkan, kemudian kita simpan. Kalau udah banyak, itu bisa kita, kalau mau kita olah sendiri bisa, kalau mau kita jual juga banyak yang sekarang yang memang bisa dimanfaatkan, terutama kalau untuk skala industri itu jadi biodiesel. Ke industri ya, biodiesel. Kalau itu ada campuran kimia khusus kayaknya. Ada mekanisasinya ya, ada biasanya ada industrinya yang memang itu. Kita hanya gini aja, nanti jelantahnya jangan dibuang, kumpulin, setelah kumpulin nanti kita tinggal beberapa banyak kan sekarang lah yang pengumpul minyak jelantah gitu ya, yang itu punya nilainya lumayan.
Itu kalau dan itu sudah skala nasional ya, Kang Roni. Jadi angkanya tuh harganya udah ada standarnya. Kalau kota misalnya kalau Jakarta itu diangkat di 3.200 sampai 4.000 rupiah per liter. Kalau Bandung juga sekitar segituan. Gitu. Jadi yang tadinya biasa kita buang hanya tinggal kita kumpulkan saja, sudah banyak. Jadi uang itu. Iya betul gitu. Apalagi misalnya ya kembali lagi ke skala kawasan sebetulnya paling enak ya. Paling enak. Jadi ada bank jelantah lah misalnya gitu ya. Selain bank sampah ada bank jelantah. Jadi minimal target kita tuh ada 3 lah untuk menyelesaikan sampah ini. Dan tapi yang ini semuanya punya nilai ekonomi nantinya. Mudah-mudahan dari situ tuh bisa nambah kas RW-nya tuh gitu. Pertama misalnya kita bikin bank sampah organik. Sampah organik yang 60% itu lari ke situ. Warga nanti dapat reward dari hasil ngumpulin sampah-sampah itu. Misalnya kita kasih nilai lah 100 rupiah misal per kilo atau 200 rupiah per kilo. Nanti kita hitung poin tuh. Misalnya sudah 1 kuintal si ibu ini ngumpulin sampah ke bank sampah organik itu kita kan dapat hasil tuh dari penjualan maggot segala macam ya. Betul. Misalnya nanti sambil si ibunya datang ngirim sampah kita, Bu nih sudah alhamdulillah sudah 100 kilo nih ibu udah bisa dapat telur 1 kilo misalnya gitu atau misalnya dapat sabun cuci piring misalnya segala macam atau enggak memang kalau mau nilainya diuangkan juga bisa. Jadi mulai kerasa tuh kalau udah seperti itu nanti oh iya ya ternyata sampah organik tuh saya dapat pertama kita nggak usah bayar tukang sampah. Kedua ternyata kalau dibuang ke bahasanya gitu mungkin kalau dibuangnya ke bank sampah RW kita malah dapat sesuatu gitu. Itu misalnya ada 3 lah misalnya bank sampah organik. Nanti terserah nanti bank sampah organik itu di dalamnya ada maggot BSF, ada komposter segala macam itu silahkan nanti inovasinya macam-macam. Nah, misalnya ada 2 lagi sampah yang bank sampah anorganik. Sampah anorganik itu nanti kita nampung ekobriknya misalnya. Nampung juga yang sudah sekarang memang sudah berjalan ya bank sampah yang kayak biasa lah ya. Kita nampung gelas-gelas hasil yang bisa didaur ulang. Yang ketiganya mungkin kita bisa bikin juga bank jelantah. Bank gitu jelantah, ya. Betul. Udah itu aja sebenarnya 3 aja. Mudah-mudahan dengan begitu nanti volume sampah kita itu insya Allah sih akan signifikan berkurang ya kalau memang ini dilakukan secara masif gitu semua dibuat regulasinya yang bagus kemudian dipelaksanaannya juga diawasi dengan baik gitu dan insya Allah sih sebetulnya persoalan sampahnya jangan terus jadi beban yang sebenarnya bom waktu sih dari tahun ke tahun kan terus menjadi persoalan sekarang sebetulnya kita udah kerepotan lah betul. Dengan sampahnya. Jangan kan yang sudah terjadi saja misalnya seandainya kita bayangkan saja seandainya 1 minggu saja atau 2 minggu saja tidak ada yang angkut sampah kita. Kita udah kebingungan gitu. Iya. Kita kerepotan. Ya betul. 2000 kita pernah jadi dapat predikat kota sampah itu kota dulu sampah 2005 karena memang sampah tidak terangkut karena itunya meledak waktu itu. Belum sampah moral. Belum sampah. Sampah masyarakat. Jadi sebetulnya hanya tinggal gini aja lah disosialisasikan teman-teman di rumah gitu ya. Kalau cara simpelnya tuh gini aja. Nanti kalau mau mengurangi volume sampah yang kuncinya adalah dipisahkan dulu. Jadi ada wadah sampah organik, ada 2 botol ini saja. Nanti ada sampah organik itu bentuknya mungkin ember atau apa ya. Sampah organik itu bukan sampah sisa makanan ke situ saja. Nanti sampah yang anorganik kayak plastik-plastik yang memang dianggap sampah itu ya artinya. Itu masukin sini aja gitu, masukin terus setiap ada sampah itu masukin gitu. Pakai alat lah gini masukin gitu. So saja. Nah, terus kalau yang sampah, kalau yang jelantahnya itu juga sama. Kalau habis masak, jangan dibuang ke saluran tuh. Masukin. Ya. Ada 2 botol aja, yang satu yang buat nampung sampah plastik, yang buat jadi ogoblik, yang satu lagi yang nampung jelantah. Selesai sebetulnya itu pasti akan signifikan berkurang pencemaran air karena jelantah juga berkurang. Nanti sampah yang organik yang biasanya kita
angkut ke tukang sampah juga pasti berkurang signifikan, apalagi organiknya yang volumenya cukup besar dan cukup berat. Itu kalau udah itu selesai sebetulnya mah, paling Selesai. nanti yang kebuang sedikit-sedikit, mungkin tidak perlu seminggu 2 kali lah diangkut. Kalau sampah yang residunya mungkin bisa 2 minggu sekali mungkin nantinya gitu ya. Tetapi terus kita banyak punya hasil dari sampah yang kita simpan gitu. Jadi nanti sampah berharga, nantinya bukan dibuang tapi disimpan. Ya, sampah menjadi berkah. Oke. Ya, gitu Kang Pak Doni. Adi, luar biasa karena waktu kita di ujung waktu gitu ya. Suatu saat nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Betul. Dan insya Allah saya akan nanti menghadirkan orang yang ahli di bidang maggot ya. Betul. Beliau langsung terjun ke dunia maggot, bahkan sudah menjadi penghasilan kayaknya buat beliau itu. Nanti kita undang bagaimana cara menredakan maggot tadi. Nah, menarik dari berbincangan kali ini, sahabat, khususnya warga Kota Bandung, marilah kita sama-sama komitmen, tekad yang kuat, habiskan sampah di rumah kita masing-masing. Minimal sampah anorganik kita masukkan ke sini, yang plastiknya itu, satu polybag itu habis di 1,5 liter botol air mineral ya. Saya jadi menarik kalau dari satu kawasan, satu RW semuanya bekerja sama, ditampung sampahnya, di sana ada bank sampah, dipisahkan mana yang organik, anorganik. Yang anorganik dijadikan ekobrik gitu ya, dijadikan ekobrik seperti ini. Yang organiknya bisa tadi dihasilkan maggot, bisa menghasilkan ini kompos-kompos berbagai macam ya, dan juga yang bermanfaat. Kemudian dari kreasinya bisa dikreasikan, dan juga masyarakat punya pertanian, nanti juga masyarakat punya juga penghasilan, pemasukan. Betul. Dari pengumpulan jalantah aja ditampung oleh RW ya, semua warga jalantahnya jangan dibuang, ditampung ke RW, dihitung oleh RW, dinominalkan menjadi uang, tapi jangan langsung dibayar, bisa per tahun. Betul. Tiap lebaran kita bagikan, kan lumayan dalam satu RW lebaran baru gak duit gitu. Insya Allah. Ini dalam kawasan, ya, dalam satu kawasan ini luar biasa kalau komit, dan mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah kita Kota Bandung khususnya. Mudah-mudahan di Kota Bandung itu ada PIPPK ya, 100 juta per RW untuk membangun ya. Alangkah lebih baiknya kalau dari PIPPK ini ada sekian persen buat khusus pengelolaan sampah di wilayah RW. Ini bisa jadi solusi dan bisa dimanfaatkan oleh para ketua RW. Oke, begitulah, karena sampah adalah masalah yang rumit. Ternyata sebenarnya banyak solusi yang bisa kita laksanakan, tergantung sampai sejauh mana tekad dan niat kita membereskan persoalan sampah ini. Betul. Jangan tergantung kepada pemerintah saja, mulai dari diri kita, dari rumah kita. Minimal sampah habis di rumah kita dan tidak dipindahkan ke tempat pembuangan sampah sementara. Dan satu lagi Kang Doni, jangan mubazir. Nah, jangan mubazir. Sampah, jadikan sampah itu sesuatu yang berkah ya, bukan jadi musibah. Nah, ini temanya menarik ya, sampah menjadi berkah bukan musibah. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sahabat semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Oh ya, terakhir, nanti kalau di sini ada para ketua RW atau siapapun yang membutuhkan Pak Adi untuk mengadakan semacam pelatihan, ya betul, pengelolaan sampah lah, pengelolaan sampah, nanti kontak personnya bisa dilihat di deskripsi ya, atau mau langsung aja punya alamat IG Pak Adi? Langsung sama WhatsApp saja Kang Doni, bisa hubungi saya saja langsung di 08212 62 60 157. Ya. Termasuk nanti kalau misalnya RW udah stok jelantahnya udah banyak. Oh, bisa di Pak Adi juga di. Ya betul, ekobriknya juga udah banyak. Iya, gitu. Ini kontak personnya ya. Jangan lupa nanti dihubungi Pak Adi oleh para ketua RW. Nanti kalau sudah ada yang berjalan, ini bingung ekobriknya mau dikemanakan, hubungi Pak Adi. Kalau sudah yang menampung jalantah, bingung kemana ini jalantah, hubungi aja sama Pak Adi. Gampang lah. Dan mudah-mudahan dari awal juga kan kita sudah komit bahwa sampah harus dijadikan sesuatu yang berkah, jangan sampai mubazir. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sip.